Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halal dan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhim niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini tentu meneruskan daripada pembacaan kitab Bulughul Maram, masih tentang kitabul janaiz. Pada pengajian yang lalu kita sudah membahas hadis yang ke-41 dan hadis ke-42. Hadis ke-41 bercerita tentang tata cara memasukkan jenazah ke liang kubur. Mayoritas ulama berpendapat, termasuk di dalamnya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa jenazah itu dimasukkan dari arah tempat kakinya kelak kalau dia sudah dikubur. Imam Abu Hanifah itu menyatakan dia dimasukkan dari arah kiblat mu'taridon. Jadi kalau kiblatnya di sana, itu dimasukkan dari depan dari
jenazahnya dimasukkan ke dalam. Kalau menurut jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, dia dimasukkan dari arah apanya itu? Kakinya. Ya kalau di sini dimasukkan dari sini ya, tetapi kemudian kata ulama al-mutaakhirin bahwa memasukkan jenazah itu ke liang kubur itu dari manapun saja hukumnya boleh. Yang dibahas adalah yang afdol kalau itu memungkinkan, baik memasukkan dari arah kakinya maupun memasukkan mu'taridon dari lebarnya menghadap ke arah apa ini? Kiblat. Kemudian hadis yang ke-40 itu mengajarkan tata cara meletakkannya. Kalau tadi memasukkannya, maka hadis yang ke-42 berbicara meletakkannya. Meletakkan jenazah itu adalah keadaan yang paling diharapkan oleh setiap orang untuk mendapatkan doa dari begitu banyak kaum muslimin, karena itu adalah betul-betul awal perpisahannya antara kehidupan duniawi dan dia akan masuk ke alam barzakh menuju alam akhirat. Maka Rasulullah mengajarkan doa yang simpel. Yang pertama dibacakan Bismillahi wada'naka. Kemudian yang kedua wa ala millati Rasulillahi sallamnaka. Ini doa yang standar. Jadi jenazah itu seolah-olah kita serahkan kepada Allah. Bismillah, dengan namamu ya Allah, wada'naka, orang ini saya letakkan di alam kubur. Wa ala millati Rasulillah, dan dengan agama, syariat dan ajaran Rasulullah sallamnaka, aku serahkan jenazah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain Rasulullah membaca firman Allah sekedar untuk mengingatkan kehidupan manusia. Rasulullah membaca terlebih dahulu ketika menguburkan anak beliau Sayyidatuna Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Rasulullah membaca ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya minha, dari tanah, ya kita ini kan semuanya diciptakan dari apa ini? Tanah. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah nu'idukum kita akan kembali. Wa minha, dari tanah itu pula nanti nukhrijukum, pada hari kiamat Allah akan mengeluarkan semua manusia untuk digiring ke padang mahsyar. Setelah itu kemudian Rasulullah membaca Bismillahi wada'naka wa ala millati Rasulillahi sallamnaka. Maka kemudian kata ulama bahwa doa saat kita meletakkan jenazah itu tidak terbatas pada apa yang dijelaskan dalam hadis sahabat Abdullah bin Umar yang kita baca. Semua doa yang bertujuan doa yang baik untuk kebahagiaan jenazah ini, dimudahkan jalannya, dirahmati oleh Allah, dibersamai di alam kuburnya sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar dan digiring tentu ke dalam surga. Doa apapun itu dibolehkan, yang terpenting tidak dalam jangka waktu yang dianggap terlalu lama, karena nanti bertentangan dengan hadis yang dulu kita bahas, al-isra'u bil janazah, agar bersegera menguburkan apa itu mayit tersebut. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas hadis yang ke-43. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru admil mayyiti kakasrihi hayyan, rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslimin. Kemudian tambahannya hadis yang ke-44, wa zadat Majah min hadisi Ummi Salamata fil ithmi. Hadis yang ke-43 dan yang ke-44
ini diriwayatkan oleh dua istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini istri Rasulullah yang paling muda usianya, yang paling banyak mengambil ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Rasulullah, beliau disebut di dalam sejarah termasuk fuqahaus sahabah, orang yang sangat alim. Jadi dalam Islam itu orang perempuan cuma nggak boleh jadi nabi dan rasul, tetapi jadi pemimpin dalam artian fil ilmi, memimpin dalam bidang ilmu pengetahuan, memberikan fatwa, mengajar, tentunya dengan menutup aurat dan kepantasan, itu hukumnya boleh. Karena sahabat itu banyak sekali yang berguru kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Terlebih-lebih yang terkait dengan hukum pribadi antara suami istri atau yang berkaitan dengan perempuan. Bahkan banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang merubah fatwanya, mengoreksi pendapatnya setelah mengaji ulang dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Contoh yang paling masyhur misalnya di dalam fikih, di mana para sahabat mengoreksi pandangannya setelah mendapatkan ilmu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu terkait mandi junub. Ini penting sekali. Mandi junub buat perempuan yang rambutnya itu kadang-kadang sudah dikepang. Bapak tahu dikepang ya? Diikat-ikat seperti itu. Dahulu orang berpendapat bahwa air itu dianggap isol sampai rata itu kalau rambutnya itu harus dibuka. Kemudian air itu dipastikan mengenai ke laki-laki karena secara umum rambutnya itu pendek atau botak misalnya, maka tidak pernah ada kekhawatiran pakai gayung misalnya. Kalau rambut kita itu kan berasal sampai kemana ini, ke kepala. Tetapi kalau perempuan yang rambutnya tebal atau yang rambutnya dikepang-kepang seperti itu bagaimana mandi janabahnya? Para sahabat seperti Abdullah bin Abbas misalnya, yang terkenal juga alim, itu berfatwa bahwa kepangannya itu harus dibuka. Jadi harus dipastikan air itu fatwa, dan itu logiknya benar karena airnya kan harus apa ini? Rata. Terdengar oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sambil bercanda. Jadi menjawab fikih itu juga boleh bercanda, nggak perlu harus serius. Kemudian setiap ilmu itu disampaikan dengan serius gitu ya. Itu Ummul Mukminin itu bilang, begitu ada perempuan ngaji di sana, kemudian ngaji sama Aisyah, kok beda ya? Maka perempuan tadi bertanya sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ustazah kalau sekarang misalnya, ya ummah atau ibu, saya kemarin ngaji, ya, itu kata ustadznya kalau bahasa sekarang itu harus diapakan itu? Dibuka kepangannya terus digini-ginikan supaya airnya itu dipastikan sampai ke dalam karena rambutnya kan terkepang dan terikat itu. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, tanggung kalau begitu. Ya, bilang sama ustadznya, apa perempuan itu perlu dibotak? Gitu ya. Itu namanya mubalaghah, ya. Pendapatmu itu aneh. Kalau begitu tanggung supaya yakin, botakin aja itu rambutnya kayak ini. Perempuan. Kata perempuan yang nanya tadi, kok begitu ustazah? Aisyah itu senjata pamungkasnya ada yang tidak dimiliki oleh semua guru laki-laki di masa sahabat. Kata Ummul Mukminin Aisyah, irtasaltu ma'a Rasulillah. Saya ini bukan cuman belajar ilmu mandi sama Nabi. Saya mandi berdua siapa ini? Rasulullah.
karena istrinya. Ini pentingnya Rasulullah punya istri yang muda. Kalau yang tua mungkin kan sudah tidak tertarik mandi bersama, kan begitu. Nah, ini Ummul Mukminin Aisyah bilang, saya bukan cuma belajar teori di masjid, bukan sekedar kalau sekarang baca hadis, baca kitab, enggak. Saya praktek, saya mandi sama Rasulullah. Kemudian saya ambil 3 kali gayung kalau sekarang, saya basahin ke kepala saya, begitu rambut saya kelihatan basah semua, itu Rasulullah nggak bilang kok, kepangannya suruh diapakan itu, dibuka. Kalau itu tidak sah, kan Nabi pasti ngomong, karena secara ilmu usul fikih, la yajuzu takhirul bayan an waqtil hajah. Nggak boleh menunda-nunda penjelasan kalau penjelasan itu diperlukan. Kalau tidak diperlukan boleh. Ya misalnya Pak Haji tanya sama saya, Ustaz, apa hukumnya puasa tentang puasa Ramadan? Saya bilang nantilah. Saya jawabnya bulan apa ini? Sya'ban. Karena kan tidak butuh mengetahui ilmu itu sekarang. Tapi kalau mandi junub itu dibutuhkan, karena kalau tidak sah mandinya, maka tidak sah toharohnya. Sementara syaratnya sholat itu harus apa ini? Toharoh bersuci. Nah itu yang dikatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini gudangnya ilmu. Karena ada beberapa hal yang tidak mungkin diketahui dan didapati oleh sahabat yang lain, apalagi yang laki-laki, tetapi itu dengan mudah didapati oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini beliau wafat di Madinah tahun 58, ada yang berpendapat 59. Yang mensolati itu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu figur 2, yang laki ini banyak meriwayatkan hadis. Ummul Mukminin ini juga yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua Ummi Salamah, ini juga pernah saya ceritakan sering di sini. Ummi Salamah itu dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghormatan kepada suaminya Abu Salamah yang wafat di perang Uhud. Jadi ini ada tradisi bapak-bapak menjaga kehormatan orang. Istrinya itu dinikahi walaupun jadi istri kedua, jadi istri ketiga. Dan ingat ini tua, ya. Bapak-bapak nanti cari istrinya dulu yang masih muda-muda, itu lain masalah itu. Ini Ummi Salamah itu suaminya Abu Salamah itu yang menutup matanya, dia tidak meninggal di perang Uhud, tapi bekas luka-luka yang di perang itu cukup parah sehingga membuat beliau meninggal. Kalau orang tanya meninggal kenapa, kan begitu, sakit A sakit B ya. Ini meninggal kenapa? Meninggal karena luka-lukanya di perang Uhud. Itu Rasulullah yang menyaksikan ya berpisahnya ruh itu ya, ketika matanya Abu Salamah itu menengadah ke atas itu sama Nabi lah yang menutup kedua mata Abu Salamah ini. Kemudian Nabi mengatakan kenapa mata itu ke sana? Karena mata itu akan melihat ila ruh aina dhahabat, kemana ruh itu akan pergi. Maka ditutup, kemudian didoakan oleh Nabi Allahumma ghfir li Abi Salamah dan seterusnya. Nah setelah itu Nabi melihat anak-anaknya yang yatim, ini kenapa jadi yatim, kenapa jadi janda? Oh karena belain saya di perang Uhud, karena menjaga agama ini. Maka diberi penghormatan itu istrinya, jadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi hadisnya ini kata Ummul Mukminin dan juga Ummi Salamah, bedanya yang pertama diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad sesuai kriteria Imam Muslim. Yang hadis kedua yang Ummi Salamah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kedua sanad hadis ini kata ulama adalah sahih. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, kasr itu memotong, memecah, memukul, itu sama ya. Kayak kita mau mecahin batu itu namanya, kalau di kampak-kampak begitu namanya kasr. Kata Rasulullah, kasru azamil mayyit, memecahkan ya, memotong azam itu tulang al-mayyiti
orang yang sudah meninggal itu kakasrihi hayyan, hukumnya sama dengan memecah tulang orang. Tambahannya dalam hadis Ummi Salamah fil ismi dosanya. Ya. Hadis ini bapak-bapak sekalian, ini kan kalau dibilang dengan hadis yang selanjutnya itu kayaknya ya, mestinya kalau logika hukum fikih lurusnya dari hadis ke-42 itu langsung ke hadis ke-45, kan sedang bicara tata cara apa itu nguburin. Tetapi kemudian hadis ini dimasukkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab ini menunjukkan fikih beliau. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang kalau meletakkan jenazah, jangan-jangan meletakkannya itu kurang hormat. Tahu kurang hormat, misalnya kan kemarin saya jelaskan, kalau masukkan jenazah misalnya menurut pandangan Imam Syafi'i misalnya, kan dari arah kakinya nanti ditaruh di apa ini namanya pinggir yang sebelah kanannya, ya sama dengan tidur yang afdol itu, kemudian menghadap ke arah apa ini kiblat, oh berarti ke sana dari sini ya kalau gini ya. Nah dimasukkannya kan dari sini lah, karena dia kan miringnya begini, nah, dimasukkan dari arah sini. Kan di ujungnya kuburan yang panjang begini, kan masuknya begini nih. Nah, khawatir ya orang itu tidak apa ini, tidak hati-hati sampai mayitnya apa ini jatuh misalnya, walaupun kaku atau mungkin ada yang bergeser anggota tubuhnya dari kain kafan itu, maka hukumnya sama menyakitinya kalau seandainya orang itu apa ini hidup. Ada orang bapak masukin ke rumah tamu tapi kejepit tangannya sama pintu, dan itu kurang hormat. Tamunya juga akan apa ini marah. Kenapa akan marah? Karena kehormatan manusia, walaqad karramna bani Adam, itu berlaku buat orang yang hidup dan buat orang yang apa ini yang mati. Maka di sini diingatkan, orang itu tidak boleh mengutak-atik aspek jasadnya jenazah. Kehormatannya pun, ini orang yang memandikan jenazah itu haram hukumnya untuk menceritakan apa-apa yang dia lihat ketika memandikan jenazah. Itu sama ghibah hukumnya, ngomongin orang, baik orang itu masih hidup atau orang itu sudah apa itu meninggal, itu menjadi rahasia yang dia bawa sampai mati. Tidak boleh orang yang memandikan itu bercerita tentang apa yang dia lihat pada jenazah ini, karena itu sama dengan membuka aib, tidak menjaga kehormatan apa itu jenazah itu secara umum. Jenazah itu tidak boleh diutak-atik, dia harus dihormati sama dengan penghormatan kita kalau orang itu apa ini hidup. Sekarang pertanyaannya, apa hukumnya mengotopsi jenazah? Mengotopsi jenazah itu jenazahnya diutak-atik Pak. Baik jenazah itu diutak-atik luarnya atau bahkan sampai apanya itu dalamnya. Ini tentu harus dibedakan. Yang pertama, kalau ini kan ilmu pengetahuan berkembang Pak, beda dengan dulu. Saya bertanya sama teman saya yang ahli forensik, kalau ada orang tertembak, itu saya bilang kok bisa dipastikan ya tentara ini atau polisi itu atau orang lain yang nembak, atau bisa jadi orang itu ngarang-ngarang dan sebagainya. Ya karena ada ilmu balistik sekarang. Orang itu lukanya diperiksa, maka dia akan ketahuan peluru apa yang menembus badannya. Kalau orang itu misalnya ada saksi melihat, oh dia ditembak dari kaca mobilnya, tapi secara otopsi itu tidak terbukti misalnya. Kalau dia dari sekian, itu mestinya lubangnya di tubuhnya seperti ini, karena dia melakukan uji yang namanya uji balistik dan sebagainya. Itu semuanya ada ilmunya, dan ilmu itu disepakati oleh orang sedunia. Ini penting Pak. Jadi jangan kita kemudian keluar dari apa yang sudah disepakati oleh para ahli sedunia. Terlepas itu muslim atau tidak muslim, itu selama ilmu pengetahuan bisa dibuktikan kebenarannya sesuai dengan ilmunya, maka kita boleh apa itu percaya. Maka ulama itu membagi-bagi dulu.
Apa hukumnya forensik? Yang pertama, forensik operasi itu dilakukan untuk membuktikan kejahatan. Yang pertama. Yang kedua, misalnya kayak zaman sekarang, itu orang berdebat apakah jenazah yang seorang sudah mati yang terpapar COVID itu masih bisa menyebarkan COVID itu kepada orang lain. Saya dulu waktu belajar itu mungkin di awal COVID di bulan April atau Maret, itu dokter memang sedunia itu berbeda pandangan. Ada orang yang berpandangan secara natural, secara prinsipnya, ya virus itu tidak mungkin berkembang kalau tidak punya sarana yang hidup. Maka dokter-dokter itu, apalagi untuk dokter hewan misalnya, itu selalu berpendapat kalau orangnya sudah mati, maka virusnya sudah tidak ada. Tetapi ada ilmu yang baru, kata sebagian dokter, bahwa dia dalam rentang waktu tertentu itu masih memungkinkan untuk menularkan kepada orang lain atas dua hal. Yang pertama, cairan yang keluar dari tubuhnya si mayat kemudian bersentuhan dengan tukang cucinya, itu yang pertama. Atau yang kedua adalah sisa airnya. Ya di situ kan saya tidak bisa berdebat. Saya hanya akan menghitung ini yang ngomong siapa. Sama aja kok. Kayak kita dapat fatwa. Misalnya. Fatwa itu kan berbeda-beda dari setiap orang. Misalnya pergi haji. Kemudian bertanya, mabit di Mina itu hukumnya apa? Mabit di Musdalifah itu hukumnya apa? Romyul Jumroh itu boleh dari tengah malam, pagi, atau afdal ba'dal zuhur atau sebagainya. Itu kan fatwanya tersebar. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Tingkat kepercayaan Bapak kepada fatwa itu kan tidak ada standar ilmiahnya. Bapak mungkin percaya kepada saya. Kalau ditanya kenapa percaya pada Faiz, dia nggak tahu. Saya pokoknya nyaman aja sama dia, enak kalau dia ngomong saya percaya. Atau orang lain, kamu kenapa nggak ikut Faiz? Ya pokoknya kalau dia yang ngomong saya kayaknya nggak percaya aja. Itu Ustadz aneh lah, Ustadz akhir zaman. Misalnya, ya boleh saja. Kayak Bapak ke dokter loh. Bapak nyaman dengan dokter itu walaupun tidak terlalu ahli. Ada dokter yang kita nggak datang lagi di dokter itu. Kenapa? Serem. Tiap ke dokter itu kayaknya harapan hidup tipis. Ya, maka kemudian Bapak tidak datang lagi, itu bebas saja. Ada orang bilang, oh saya lebih ikut itu karena tuanya. Saya lebih ikut itu bukan karena tuanya. Tapi dari kacamata saya ini kayaknya lebih alim misalnya. Nah itu Bapak kita ikuti semuanya. Nah oleh karena itu yang namanya otopsi yang kedua itu juga diperlukan oleh dokter untuk melakukan kajian terkait dengan penyakit yang mewabah, ya kayak kolera di masa lalu misalnya, ya kayak Ebola di Afrika itu jenazahnya dibakar, ya. Ya, alhamdulillah di sini tidak ada, di Asia secara umum tidak ada Ebola. Saya bertanya kepada pakarnya karena mengatakan virus itu akan bisa berkembang. Saya bilang bagaimana dia mati? Ya dia katakan ini mungkin virus yang berbeda. Ya saya dengarkan saja. Maka dia mengatakan ini harus dibakar. Ada yang berpendapat tidak harus dibakar, tetapi dia harus diletakkan pada satu tempat yang aman, berjarak sekian dari pengunjung dan sebagainya. Tetapi untuk membuktikan itu, dokternya butuh jenazah yang terkonfirmasi penyakit tertentu untuk kemudian dia bedah, dia ingin melihat dan mempelajari penyakit itu menyerang apa yang rusak dan sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini buat mahasiswa fakultas kedokteran. Itu yang namanya otopsi mayat untuk belajar. Mengotopsi mayat untuk belajar. Jadi itu yang namanya mengotopsi. Ulama sepakat ada dua hal. Yang pertama hukumnya boleh, ya. Sepakat yang dua pertama hukumnya boleh untuk membuktikan kejahatan, ya, untuk membuktikan kejahatan. Apa dalilnya Ustaz? Ya dalilnya adalah kaidah fikih yang berlaku universal. Ulama mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, ya, dari antara maslahat dan kerusakan mana
yang lebih besar. Kalau maslahatnya lebih besar, hukumnya positif, Pak. Wajib, sunnah, minimal mubah. Kalau hukumnya negatif, itu kan jadi negatif, Pak. Maksimal haram, turunnya makruh, minimalnya juga apa ini? Mubah, tapi mubah yang tidak didorong. Nah, itu namanya al-maslahat wal mafasid. Misalnya berenang, apa hukumnya? Ya nggak ada. Kita nggak tahu berenang itu hukumnya apa sampai kita tahu mukallafnya. Kalau orangnya sehat, berenang, tempatnya tidak bercampur laki dengan perempuan atau kamar berenang pribadi, atau kalau di tempat umum yang laki-laki juga tetap menjaga aturan apanya itu auratnya, maka berenang di situ bisa jadi menjadi sunnah, diajarkan sama Nabi untuk kesehatan. Menjaga kesehatan itu hukumnya ya didorong dan dianjurkan oleh agama. Tapi bisa jadi berenang itu hukumnya apa ini? Haram. Bisa haram karena orangnya, bisa haram kayak kolam renang sekarang, campur laki perempuan, auratnya tidak terjaga, maka berenang di situ hukumnya jadi apa itu? Haram. Bisa jadi berenang itu haram karena orangnya, nauzubillah, orangnya rematik, asam urat, punya asma, jam 2 malam berenang di puncak, apa hukumnya? Ya haram. Kenapa? Bukan haram berenangnya, tapi berenang itu bisa menyebabkan dia apa ini? Mati, bahkan sakit. Itu namanya kaidah al-maslahat dengan al-mafsadah. Masjid misalnya dibatasi, kegiatan keagamaan dibatasi. Kan sebetulnya yang dilarang bukan maulidnya, yang dilarang dulu bukan sholat Jumatnya di awal-awal, yang dilarang itu berkumpulnya. Maka dihitung oleh ulama sampai hari ini Saudi menutup lagi pintu masuk untuk orang apa ini? Asing, ya, orang asing dari negeri Muslim yang besar-besar, Indonesia, Turki, Mesir, Pakistan, ya, semua negara Barat, nggak ada urusan dengan orang Barat itu. Nah, kenapa? Kan bukan melarang umrohnya, tapi mengatakan umroh itu muamalah dengan Allah. Muamalah dengan Allah itu lebih mudah daripada muamalah dengan orang. Bapak kalau punya hutang sama orang, itu sampai orangnya nggak apa ya bayar gitu. Tapi kalau sama Allah, itu kan syarat bayarnya istighfar. Astagfirullah, itu hutang kepada Allah. Itu lebih mudah daripada hutang kepada manusia. Maka di situ dikatakan hifdzun nafsi dalam Islam itu. Hifdzun nafsi, menjaga jiwa, itu adalah prioritas utama dakwahnya Nabi. Bukan menjaga agama, tapi menjaga apa ini? Jiwa. Itu dibuktikan di mana? Di Mekah. Di Mekah itu dakwahnya sirriyah. Tidak ada ibadah jamaahnya. Tidak ada sholat Jumat, tidak ada sholat berjamaah, tidak ada haji, tidak ada umroh, akad nikah pun tidak dengan sigoh tertentu. Apapun ya selama itu sudah dikatakan baik jadi. Kenapa? Ya, kalau di Mekah Jumatan enak Abu Lahab dengan Abu Jahal kan tahu yang muslim ini, oh ternyata kaum muslim, dipersulit hidupnya, maka jangan ada Jumatan di sana. Itu namanya mempertimbangkan al-masolih wal mafasid. Yang memutuskan siapa? Semua orang. Jumatan itu boleh apa tidak, ngaji dibuka apa tidak, protokol kesehatan seperti apa, itu bukan ustadz. Yang memaparkan itu harus ahlinya, epidemiologi, dokter, ustadznya dengerin. Kan begitu, ustadz itu gampang Pak. Kalau kata dokter bahaya, haram hukumnya. Kalau kata dokter enggak apa-apa, ya boleh hukumnya. Jadi kalau saya tanya, Pak dokter, ini kalau saya ngaji misalnya, jamaahnya 2 meter, saya kan ngomong nih, ada dropletnya saya ini. Kan tidak mungkin saya masuk Hayatul Islam terus di rapid antigen setiap ngaji, kan hidung saya bisa sakit juga. Saya tanya sama dokter, jarak 2 meter itu aman. Saya bilang, tapi kadang-kadang ada misalnya yang keadaannya karena mungkin musola sempit ya. Saya ngaji untuk sekarang di mana? Itu beda loh dokter dulu dengan dokter sekarang. Kalau dulu bilang jangan ngaji, berbahaya. Kalau sekarang enggak apa-apa. Tapi Pak Ustadznya pakai masker yang ngomong. Ini loh, yang ngomong itu pakai masker. Karena kalau ada murid saya di samping sini, mungkin droplet saya terkena dia. Yang ini nggak ada di kitab. Bapak cari kitab sedunia nggak ada. Itu kan bidangnya ulama.
yang memutuskan apa ini? Dokter. Oh, kalau pakai masker tertutup ya, itu dengan masker yang baik itu resiko terpaparnya hanya 0, atau 5% atau 9%. Nyaman, ikut Pak Ustadz. Pak Ustadznya enak. Oh, berarti boleh. Ketika ini, oh ini berarti bahaya, kita ikuti. Makanya itu berkaitan dengan yang namanya kaidah al-maslahah wal mafasid. Orang tanya sama saya, apa dalilnya? Dalil agama itu bapak-bapak, dalil agama. Makanya saya selalu bilang di masjid ini, semangat yang selalu saya sampaikan, kalau bicara agama itu orang yang harus ngerti ilmu agama, bukan orang yang punya pengetahuan agama. Itu berbahaya. Orang yang punya pengetahuan agama, dia buka hadis 1-2, ayat 1-2 kemudian berfatwa. Tapi orang yang punya ilmu agama, dia memang belajar agama itu sama dengan orang belajar ilmu apapun. Dari A sampai Z, semua perangkat ilmunya dimiliki. Untuk menjadi dokter spesialis jantung, kan dia pasti jadi dokter umum dulu. Dia jadi dokter umum, ada praktek di pulau-pulau, di puskesmas, kemudian seiring dengan waktu dia ambil spesialisasi. Itu menarik loh Pak. Jadi dia nggak langsung jadi dokter spesialis. Sekolah 4 tahun, 5 tahun sudah disuruh apa ini? Praktek. Kadang dikirim itu ke daerah-daerah berhadapan dengan sekian penyakit. Nah, kemudian dia berpikir, oh yang ternyata dibutuhkan dokter ini, dia ambil spesialis. Nanti ada subspesialis, ada S1-nya, ada S2-nya, ada. Sehingga nanti begitu profesor, ilmu kedokterannya menjadi apa ini? Lengkap. Itu berbeda kadang-kadang dengan orang yang sekedar belajar sampai S1 misalnya. Sama dengan ulama. Semakin banyak dia bergaul dengan agama ini, maka dia mengerti cara yang namanya berdalil. Misalnya, sekarang kan orang selalu mengaitkan apa-apa itu dengan pertanyaan satu, dikerjakan nggak sama Nabi? Gitu ya. Kalau Nabi nggak kerjakan, berarti nggak sunnah. Ya itu siapa yang ngajarin beragama begitu itu siapa? Karena dulu kita ngaji di pesantren, begitu masuk ya, dasar banget itu di pesantren, belajar Quran, belajar hadis. Kalau sudah masuk hadis, pelajaran pertama yang guru sampaikan ini generik, semua orang tahu, mahwal hadis atau mahya as-sunnah. Nanti kalau sudah tinggi itu dibedakan Pak, mana hadis, mana sunnah. Mana sunnah yang temannya wajib, ada sunnah misalnya yang temannya wajib atau apapun ya, itu dibedakan. Nanti ada mustahab, ada macam-macam, kapan-kapan lah nanti kita jelasin di situ. Tapi yang terkait dengan ini kita belajar mahwal hadis, mahya sunnah. Redaksinya gampang aja. Ma'udifa ilan nabi, semua yang dikaitkan dengan nabi. Min qaulin, ucapan, au fi'lin atau pekerjaan, au takririn atau ikrar, persetujuan Nabi. Jadi kalau ada orang tanya, ini pekerjaan atau orang bilang ini pekerjaan nggak sunnah, kenapa? Nggak dikerjakan Nabi, itu kelihatan nggak ngaji. Karena dalil itu tidak harus dikerjakan oleh Nabi. Nabi nggak kerjain itu, tapi Nabi ngomong, ya boleh. Contohnya apa? Haji, paling gampang. Dalam mazhab Syafi'i, atau dalam mazhab Jumhur, Nabi itu hajinya haji apa? Gitu ya. Imam Syafi'i haji ifrat. Tapi Nabi ngomong dalam hadis yang panjang, lawis taqbaltu mastadbartu. Seandainya jarum jam ini boleh saya putar balik lagi, saya akan haji apa itu? Tamattu. Jadi haji tamattu itu afdalnya min qaulin Nabi bukan min fi'lin Nabi. Itu ulama jadi hilaf ya. Imam Ahmad bilang yang afdal ya tamattu lah ya. Imam Syafi'i bilang yang afdal apa ini? Ifrad. Maka dulu jemaah haji itu, wah ada yang nggak ganti-ganti baju. Kenapa? Karena hajinya apa? Ifrad, datangnya duluan di Mekah, di Madinah lagi, masya Allah, haji nggak ganti-ganti. Wah, nah hajinya ifrad, kenapa? Yang afdal kata guru lah. Itu bapak-bapak, namanya dalil. Dalil itu ada yang mempertimbangkan maslahat, ada yang mempertimbangkan apa ini? Mafsadah. Apa contohnya? Mudah saja. Orang dulu di Mekah sekalipun itu dilarang sama Rasulullah untuk mencela agama lain. Sama Nabi, orang itu dilarang betul mencela Tuhannya orang lain. Itu nanti kalau ngaji dalam usul fikih ada dalil namanya saddud dzari'ah.
melarang sesuatu yang halal itu menjadi haram karena dampak dari yang halal ini kerusakannya lebih besar. Nih, jadi kalau kiai ngaji itu dakwahnya itu nyaman. Sekarang kan enggak, kiainya nggak ngaji, nggak belajar balaghah, nggak belajar apapun, wabrak apa itu. Ya. Akhirnya ya kayak gini Islam, ya tidak terlihat hebat, tidak terlihat humanis, tidak terlihat ya'lu wala yu'la alaihi, terlihat seperti barbar misalnya. Quran bilang begini, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Saya bisa saja Pak untuk ketawa bapak-bapak, ya saya hinai Tuhan agama lain. Ya, banyak itu ceramah-ceramah yang buat orang ketawa selatangan karena ngenyek kata orang Jawa. Tuhannya agama lain, ya apa Yesus yang dia hina atau apapun gitu ya. Itu kemudian didengar oleh orang Islam, ketawa semua. Tapi apa manfaatnya? Oh mereka sudah bertauhid. Pertanyaannya, orang yang di luar Islam mendengar itu tertarik dengan Islam atau justru antipati kepada Islam? Itu yang penting. Dakwah tuh mikir, dakwah tuh adem, ada tujuannya. Ini penting. Karena dakwah itu nggak boleh kita kemudian berdalih agama itu nggak boleh dipegang oleh orang yang tidak mengerti. Ada hadisnya. Dulu, ini satu contoh saja ya. Dulu ada Robi datang sama Rasulullah ngaji kayak bapak-bapak dulu. Pulang itu bahasa gampangnya minta duit. Katakan minta ongkos. Gampangnya itu minta ongkos. Dia ngomong sama Nabi, ya Rasulullah saya ini butuh uang, habis ngaji. Ya. Jadi kalau ada ustadz dimintain uang sama jamaahnya marah, itu berarti kurang piknik. Karena murid minta duit sama guru itu ada sanadnya. Robi ini minta duit sama Nabi, dikasih sama Rasulullah. Begitu dikasih tega betul, dihitung. Ini kan kebangetan ini ya. Dikasih, dihitung. Ya Allah segini doang kurang ya Rasulullah. Itu Sayyidina Umar marah. Ini orang ya kalau bahasa kasarnya biadab ya. Sudah minta sama Nabi, pemberian Nabi itu dihitung dan dibilang kurang. Dia tuh nggak ridho, itu mukanya itu kata orang Jawa tuh nggak marah kata guru saya itu. Pokoknya mukanya kata Umar ini orang lu dikasih itu udah mintanya orang aja, dikasih udah untung, kurang lagi. Mau diapakan ya? Dimarahin. Ini lihat jawaban Nabi terkait ini Pak. Ini jarang orang pakai itu. Kata Nabi, begitu Umar bilang, enggak nih ya Rasulullah, biarin saya ngurus nih orang. Enggak bisa kata Nabi. Ya, enggak bisa kata Nabi. Udah saya aja ngurus. Dipanggil sama Nabi, kamu kenapa? Ya kan saya butuhnya besar ya Rasulullah. Kalau segini ya Allah, saya kan berharap minta sama Rasulullah, kan Rasulullah itu kekasih Allah. Kalau Allahumma afansa kan yang perlu Innova, gitu bayangan orang itu. Ya kan ya Rasulullah apa yang nggak bisa? Mau Isra Mi'raj bisa, apa aja bisa. Masa bayarin kontrakan kayak 10 tahun nggak bisa? Kok dikasih kontrakan sebulan ini ya Rasulullah? Protes dia. Sama Nabi itu dibawa ke rumahnya dikasih apa yang dia mau. Besar sekali dikasih. Sekarang kata Nabi, ridho nggak kamu? Ya ridho ya Rasulullah segini, semiliaran ridho sekarang. Nah kata Nabi, kamu keluar harus ngumumin sama orang, bukan riak. Karena kamu tadi marah-marah itu depan orang, ya, kamu jelek banget itu karena kamu nggak ridho dengan saya. Maka sekarang kamu sudah ridho, kasih tahu sama orang-orang, saya sudah ridho dengan pemberian Rasulullah. Selesai pulang, dipanggil Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang protes dengan kelakuan orang tadi, dan soal Nabi kok manjainnya. Orang kayak gitu kok dimanjain, paham Pak? Kan mesti dimarahin, disemprot, bukan bersyukur dikasih kan begitu Pak? Kenapa kok Nabi seolah memanjakan orang? Ini redaksi hadisnya di Sunan Ibnu Majah. Inna masali wa masalahu, perumpamaan saya dengan dia itu seperti unta saya yang sarodat kabur. Ini orang Arab tuh punya kebiasaan Pak, unta itu kalau kabur nggak usah ramai-ramai nyari, karena yang nyari itu harus yang punya. Kalau orang lain ikut punya, yang misalnya bantu, nah Nabi misal untanya hilang, orang sekampung ayo kita cari ramai-ramai. Satu kelompok orang mungkin bertemu dengan unta itu, tapi yang punya nggak ada. Itu unta bukannya mendekat, malah apa ini? Kabur. Apa logika itu? Kata Nabi, dakwah itu urusan saya. Kalau kalian bukan orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di medan dakwah, ya jangan ikut campur lah nyari unta. Ya, itu penting. Guru itu mencintai murid, bukan memaki murid.
Guru itu bercita-cita gimana muridnya jadi orang baik semua. Bagaimana muridnya itu masuk surga semua. Bukan dimaki-maki dan dibuat keputusasaan dari agama. Maka kata Nabi, kalau kamu ikut campur tadi Umar, orang tadi ngamuk-ngamuk kan? Bisa jadi ributnya jadi 2 kali itu. Udah gak ridho sama Nabi, mungkin ribut sama Umar. Neraka dia itu. Coba lihat. Itu hilang dari sekarang kita ya. Sekarang kita dakwah itu kadang-kadang memaki orang itu seolah ingin betul. Orang itu celaka kita senang, orang itu jauh kita senang. Kata Nabi itu bukan orang yang dakwah. Orang yang dakwah itu ya seperti orang yang cari unta. Kalau dia ramah dengan untanya, unta itu ikut. Kenapa? Karena dia tahu majikannya sayang. Kenapa murid kita lari dari kita? Kenapa orang Islam itu lari dari sebagian Islam? Kenapa orang itu tidak tertarik? Kenapa orang itu maki-maki Nabi? Kenapa orang itu membuat citra Islam itu buruk? Jangan-jangan memang orang kafir kerjaannya kayak gitu. Tetapi kita yang ngasih minyaknya. Kita yang berperilaku buruk, kita yang tidak menjaga etika, kita yang tidak berakhlak, sehingga citra Islam dan citra Rasulullah itu justru dirusak bukan oleh orang kafir, tapi orang siapa ini? Orang Islam. Maka bapak-bapak, dalam beragama itu dalil itu luas. Kata Nabi, kamu jangan menghina ya Tuhan agama lain. Kenapa? Mereka nggak akan masuk Islam kalau Tuhannya dihina-hina. Maka nanti mereka akan menghina Allah. Coba lihat, kata Nabi. Kalau saya menghina Tuhan agama lain, maka orang itu akan menghina Allah dan dia tidak masuk Islam. Kan lebih baik ya tidak menghina Tuhan mereka. Toh mereka juga tidak masuk Islam, tetapi Allah tidak dihina karena kebodohanmu dalam berdakwah. Itu namanya berdakwah menggunakan apa ini? Maslahat. Oh iya ya. Tuhan non-Islam itu Tuhan batin. Kalau Anda bertanya kepada saya, salah nggak mereka? Ya salah. Sesat nggak mereka mentuhankan? Dia sesat, tetapi caranya itu berbeda dalam melakukan apa ini? Dialog itu tadi. Oleh karena itu bapak-bapak, itu namanya al-maslahat. Mana maslahatnya dipikirkan, mana yang halal tapi menyebabkan haram tadi itu. Halal sebetulnya, menghina Tuhan agama lain itu hukumnya apa? Hukum asalnya halal, wong mereka bukan Tuhan. Makanya al-haq itu kalau kita belajar tasawuf, Allah itu kan dikatakan al-haqqu. Al-haq itu bukan yang benar, tapi yang realistis. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan yang wujudnya realistis, itu tidak ada kecuali Allah. Yang lain itu kan wujudnya diwujud-wujudkan. Coba aku. Kan asalnya tidak ada, diadakan. Nabi Isa misalnya, kalau mau dianggap Tuhan, kan semua orang menyaksikan. Sebelumnya juga tidak ada. Ya kan? Fir'aun misalnya, kalau mau dituhankan, berarti Tuhan sebelum Fir'aun itu siapa? Kan begitu. Berarti bapaknya Fir'aun nggak punya Tuhan. Kenapa? Tuhannya datang terlambat misalnya. Itu nggak ada debat. Tetapi dalam ranah sosial itu menjadi apa ini? Berbeda. Orang yang tidak beragama Islam itu namanya kafir. Tetapi apa orang itu dalam ranah kehidupan lalu saya panggil kafir, itu beda lagi gitu. Nah ini yang namanya cara berdakwah menggunakan dalil secara apa ini utuh. Ketika saya bilang misalnya di Mekah saja, di Madinah, ketika Bapak mau masuk Mekah atau masuk Madinah, kan nggak ada Muslim terus kafir ke kiri, nggak ada. Bapak coba lihat di Mekah dengan di Madinah itu yang pakem dikatakan al muslimun lurus karena masuk kota suci. Yang non muslim itu disebut ghairul muslimin. Terus orang bilang apa ada ayat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina ghairul muslimin. Itu namanya orang cari-cari masalah gitu. Karena saya tidak menafikan kekafiran orang tadi, tetapi dalam dialektika keseharian tentu sama dengan Rasulullah. Ketika di Madinah Nabi ya ma'syaral Yahud, orang-orang Yahudi dan sebagainya, itu Bapak sekalian yang namanya dalil. Jadi dalil itu enggak pasti bunyi begitu, enggak. Ada maslahat, ada satu zari'ah, ada al-baro'ah al-asliyah. Baro'ah al-asliyah itu enak banget itu. Bapak asal tahu dalam Islam, misalnya al-baro'ah asliyah itu artinya baro'ah itu kebebasan dasar. Dasarnya orang itu kan semua yang ada di dunia ini halal. Al-aslu fil asya itu al-ibah. Karena Allah dalam Al-Quran wasakhkhar lakum ma fil ardi jami'an. Semua yang ada di bumi jami'an itu buat manusia. Berarti semua yang ada di dunia ini asalnya saya boleh intifak. Kemudian sama Allah dikecualikan. Misalnya kalau binatang, khinzir, babi. Yang kedua punya taring.
Yang ketiga punya paru, kalau burung kayak burung elang. Atau yang keempat itu dianggap oleh tabiat manusia yang sehat itu menjijikkan. Jangan tanya orang ada yang makan cecak lah, ada yang bisa makan tikus. Tapi kalau saya tanya di masjid ini ada nggak yang mau makan tikus, kan nggak ada. Berarti tikus itu hukumnya apa? Menjijikkan. Ketika bapak nemu binatang satu, ini halal apa haram? Halal. Mana dalilnya? Anda nggak tahu, tapi kayaknya halal. Nggak bisa, harus makan, harus nggak bisa begitu. Bapak kalau mau lihat binatang itu gampang aja. Tanya sama binatang itu, kamu babi bukan? Bukan. Tanya kartu keluarganya, saudaranya, anaknya, ponakannya yang lahir dari bapak satu atau ibunya, bapaknya sapi, ibunya babi misalnya. Tanyain, Anda ada hubungan nggak dengan babi? Nggak ada. Habis itu kayak dokter gigi, suruh makan. Ada taringnya nggak? Nggak ada. Paruhnya nggak ada. Bentuknya nggak ada. Maka hewan ini langsung jadi apa ini? Itu dalil. Namanya al-bara'ah al-asliyah. Semuanya halal. Itu kalau terkait dengan apa yang ada di bumi. Yang berbeda kalau perempuan, gitu loh. Ya, kalau perempuan, hukum asalnya apa ini? Haram. Yang halal cuma siapa? Istri. Makanya harus hati-hati. Bapak punya istri kembar, jangan main seruduk aja. Ya pastikan dulu ini istri saya, karena nggak bisa sembarangan. Beda kalau lihat hewan. Ini udah mirip sapi kok, halal, gitu loh. Nah itu namanya dalil bapak. Maka di sini kata ulama di masa sekarang ini bahwa melakukan otopsi sampai membedah jenazah, yang pertama untuk pembuktian kejahatan itu hukumnya boleh, karena dengan itu nanti ada ihqaqul adli, dia bisa menegakkan keadilan. Oleh karena itu kiasnya kemana? Hukum qisas. Quran bilang walakum fil qisasi hayatun. Kalian kalau menerapkan hukum kisos, maka ada hayatun, ada kehidupan. Logikanya gimana? Kisos itu kan ngebunuh, ya. Kisos itu kan ngebunuh. Kok kebunuh itu ada kehidupan? Ya logika agama bilang begitu. Kalau setiap orang yang membunuh dihukum mati, maka setiap orang yang mau membunuh orang lain akan berpikir 1000 kali. Gak apa-apa kita kisos 1 atau 2 orang, tetapi masyarakat secara umum menjadi apa ini? Aman. Hari ini coba Bapak lihat, orang bunuh-bunuhan itu karena sebab yang remeh, duit 5.000, rebutan angkot, rebutan apa ini? Penumpang, tonjok-tonjokan, mati yang satu, anak nggak dikasih uang sama ibunya dibunuh. Kenapa? Bapak kesal orang gue bunuh, masuk penjara nggak apa-apa 10 tahun, lumayan daripada di PHK sekarang susah makan, di penjara ada nasi, kan begitulah. Itu namanya walakum fil qisasi hayatun. Nggak apa-apa korbankan beberapa orang, tapi untuk melanggengkan dan melestarikan kehidupan orang. Sama, nggak apa-apa jenazah yang ini dibuka supaya orang tahu, kalian itu sebaik-baiknya menyembunyikan kejahatan, pasti akan apa ini? Terbongkar. Itu dalilnya para ulama yang membolehkan otopsi atas kejahatan dan juga atas penyakit yang baru mewabah kayak COVID misalnya, ada jenazah COVID dipastikan COVID, kemudian mau uji coba, ya uji coba yang terkait vaksin, yang terkait obat-obatan, yang terkait penanggulangan di masa yang akan datang, para ulama menghukumi boleh, karena itu demi kemaslahatan. Yang terakhir, apa hukumnya kalau untuk belajar? Tentu belajar itu juga sama. Kalau dokternya nggak belajar, bahaya. Ya, ini bukan belah kelapa, Pak, belah kepala, kan gitu ya. Ini orang mau operasi kepala. Ya, sementara kita saja praktek jahit bisa salah pertamanya, gitu. Bagaimana kalau tubuhnya manusia? Maka kalau untuk itu, ini dibolehkan juga sama Allah. Tapi ada tapinya nih, ada syaratnya. Yang pertama, orangnya ridho ketika hidup. Orangnya ridho ketika hidup. Ya, sebagian ulama mengatakan minta izin sama ahli warisnya. Tapi menurut saya nggak kuat, karena jasad dia tidak dimiliki oleh ahli warisnya. Dia duitnya jadi warisan, tapi dirinya enggak. Ya, termasuk nanti dikaitkan dengan yang namanya donor belakangan. Ya. Ini dikaitkan yang pertama boleh. Jadi misalnya, ya tentunya ini harusnya dokter-dokter.
Ya, kan dokter belajar, itu kan operasi jenazah orang. Mestinya dokter ini juga nanti untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau memang membutuhkan, boleh jasad saya. Satu, izin sama orangnya semasa hidup. Yang kedua, menjaga kehormatan yang ada. Kalau ilmu penyakitnya misalnya kayak sekarang menyerang paru-paru yang namanya COVID, maka hanya boleh pada apa ini? Paru-paru. Kakinya nggak ada urusan gitu. Dia dibatasi, ini namanya ad-daruratu tubihul mahdurat, tetapi ma'ubiha lid-darurati tuqaddar biqadariha. Dokter laki kalau terpaksa itu boleh ngobati dokter perempuan. Tapi ingat Pak ya, itu kalau masih ada dokter perempuan yang sama keahliannya, nggak boleh. Kalau harus buka apa ini? Aurat. Karena itu melihat aurat. Kalaupun dokter lakinya harus melihat aurat, ya aurat yang dibatasi. Sakit kaki, dadanya sudah dibuka. Itu dokter nakal kan gitu ya. Kalau sakit dada, ya nggak usah punggungnya diapakan ini dibuka. Ya, jadi itu adalah batasannya. Jadi menjaga kehormatan jenazahnya, apa yang dibutuhkan itu yang dilakukan. Kemudian yang laki-laki, yang perempuan. Ini paten Pak. Beda kalau yang tadi, dokter otopsinya laki, yang ahli mau mengotopsi jenazah perempuan untuk kejahatan. Nggak ada orang yang ahli di situ. Ya sudah, itu lain masalah. Tapi kalau pendidikan, laki ya laki, perempuan ya perempuan. Kemudian setelah itu dilakukan, dia harus dikebumikan sempurna. Ini pakai hadis ini. Kalau ada bagian yang terlepas misalnya, sekecil apapun, kayak orang sekarang nemu jenazah itu di laut, kayak korban pesawat itu, sekecil apapun dia harus dikuburkan. Dalilnya apa? Hadis ini. Karena memecah tulang sekecil apapun, kalau itu jelas punya manusia, maka dia wajib diapakan, dikuburkan. Ini terkait dengan otopsi. Yang terakhir sebelum kita tutup adalah donor. Ya, donor itu juga nggak ada di masa Rasul. Donor itu baru ada 50 tahun belakangan ini. Jadi Bapak nggak mungkin cari di kitab kuning, karena masalahnya nggak ada. Dulu semuanya tidak dibutuhkan karena tidak ada ilmunya. Hari ini kan bukan cuma mata Pak Dahlan Iskan itu, ya Pak Setiawan Jodi misalnya, itu hidupnya itu karena ada orang yang mendonorkan bagian hatinya. Dulu cangkok itu kan kalau bisa cangkok mata, sekarang itu luar biasa ya. Sebentar lagi mau ada cangkok jantung katanya, sekarang ini bisa cangkok hati. Jadi orang yang punya hati rusak kayak Pak Dahlan itu 80% sudah rusak, itu disayat dengan jenazah yang masih baru, itu hatinya diambil, ditempel, maka kemudian dia bisa memperpanjang apa ini hidup. Ya, ada Pak Setiawan Jodi itu anaknya, jadi beliau sakit, kemudian anaknya itu dicek secara medis, hanya anaknya yang cocok, masih hidup tapi anaknya, maka anaknya diapakan tuh, dioperasi, diambil sayatan hati kecil beberapa senti, kemudian ditempelkan pada hati siapa ini, bapaknya. Itu tentu dengan teknologi yang modern. Pertanyaannya boleh apa tidak? Yang pertama, kalau angkatnya jual beli nggak boleh. Ya, kalau angkatnya jual beli nggak boleh. Karena apa yang ada dalam diri kita itu berbeda dengan harta yang kita miliki. Ya, Bapak punya duit, Bapak pakai ya milik Bapak. Tapi kalau yang ini kan pemberian dari siapa ini? Allah. Maka ulama sepakat kalau transaksi jual beli nggak boleh. Tapi kalau kesadaran ngasih, tapi jangan disindir-sindir. Ya, harus sini. Yaudah deh, ginjal saya satu deh, tapi tahu kan gue bocor. Nah, itu lain masalah gitu. Kalau tahu kan rumah itu namanya seolah-olah. Ya, tapi kalau dia mendonorkan dan masih hidup, ya bilang saya nanti kalau meninggal, ya daripada mata saya di kuburan, nah saya hibahkan mata saya buat mereka-mereka yang menghafal Quran tapi nggak lihat. Itu Bapak juga hati-hati ya. Ntar mendonorkan matanya dipakai maksiat ya, perempuan kan, nggak ada manfaatnya. Bapak lihat misalnya ada guru ya buta matanya, dulu nggak buta misalnya, kayak Imam Bukhari kan kecilnya buta ya, tapi kemudian sembuh karena mimpi dengan Nabi, itu lain masalah. Tapi kok sekarang ini kornea saya kasihkan sama ustadz itu ya, beliau itu hafal Quran, ngajar kemana-mana padahal buta, daripada begitu mendingan mata saya dipakai.
tanpa duit itu hukumnya boleh, ya. Tanpa duit hukumnya boleh, baik hidup maupun meninggal. Jadi mata saya dua, saya kasih dia satu biar yang ini juga melihat sama satu. Kalau yang meninggal juga begitu, tetapi ada izin dari siapa ini? Dari si jenazahnya. Ada ulama yang mengatakan dari izin ahli warisnya. Tetapi kalau saya pribadi, ya Bapak kalau mau ikut yang itu juga nggak apa-apa. Itu ulama-ulama besar juga, ya. Itu memutuskan ada izin dari ahli warisnya. Tapi kalau saya pribadi itu sebaiknya meminta ketiga apa itu hidup, apalagi dengan teknologi sekarang udah kebaca. Ini Bapak misalnya kalau sudah meninggal boleh nggak hatinya ini kebetulan ada yang sakit ini, itu menolong kehidupan orang. Kata ulama, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kalau orang itu sampai pada kebutuhan yang hidupnya sulit. Hidup sulit itu apa? Mohon maaf kalau yang nggak melihat. Kalau matanya buta itu kan ada masyakoh, ada kesulitan dalam hidup. Ada orang yang mungkin karena hatinya, fungsinya, maka dia kena hepatitis apa, mudah kena penyakit apa. Kalau dibantu dengan itu dia bisa memperpanjang, ya, hidupnya secara medis, bukan secara takdir, ya. Maka kata ulama itu bagian dari amal soleh yang baik. Yang terakhir seperti yang saya singgung di depan tadi, harus hati-hati ketika memberikan bagian tubuhnya kepada orang lain. Bapak boleh mensyaratkan, itu hak Bapak. Saya tidak mau donor kecuali untuk A, B, C, D, kayak wasiat. Maka itu tidak boleh untuk dirubah. Saya cuma mau donorkan apa-apa yang bisa dari tubuh saya hanya kepada orang yang mengajar di masjid, hanya kepada orang yang sholat 5 waktu secara berjamaah, hanya orang yang setiap malam Jumat baca barzan jin misalnya. Itu nanti akan menjadi apa ini? Wasilah kebaikan. Inilah yang disampaikan dari hadis Aisyah, dijelaskan oleh Ummu Salamah fil ismi. Jadi Bapak menyakiti orang mati itu hukumnya sama dengan menyakiti orang hidup. Maka saya mohon mumpung ingat sekali lagi, ini nggak dibahas soalnya kayaknya di hadis-hadis selanjutnya. Oh iya, terkait dengan kuburan, Bapak masuk kuburan itu pakai sendal boleh, tapi afdolnya kalau sendalnya bisa ditaruh, ini sunnahnya itu melepas sandal. Hormat sama orang yang meninggal, ya. Sekarang saya tidak tahu kuburan kayak apa. Dulu kuburan itu rapi, Pak, karena kan tanahnya lebar. Maka hukum asalnya haram, Bapak, menduduki apa ini kuburan. Hadis Nabinya bilang duduk di atas bara api yang panas itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan orang. Itu menunjukkan Nabi nggak suka banget, ya. Nabi percamaannya dengan orang duduk di atas bara api. Jadi kata Nabi, mendingan duduk di panggangan tukang sate daripada duduk di kuburan orang. Itu kata ulama, niatnya Rasulullah istimbaknya, ya, bukan berarti sampai haram banget, tapi maksud Rasulullah adalah menghormati kuburan. Jadi kalau ada orang bilang kuburan itu biasa aja, itu orang juga kurang ngaji. Masuknya pakai salam, kan nanti ada di belakang gitu. Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin dan sebagainya, itu ada salamnya. Tetapi kemudian yang perlu ini, karena tadi terkait dengan tulang dan sebagainya, hormat sama kuburan, ya. Nah, nanti pengajian yang akan datang ini panjang, hormat sama kuburan. Mulai kuburan ditinggikan, kuburan dikasih nisan, kuburan dikasih nama, kuburannya ulama besar kadang-kadang dikasih kain. Nah itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ngasih itu hadisnya. Bukan berarti kita nggak tahu. Itu orang-orang nggak tahu bukan haram bangun kuburan. Tahu hadisnya. Nanti maknanya mungkin bisa 2 atau 3 pengajian. Mengapa kuburan-kuburan yang ada itu kuburan ulama. Ulama seperti Imam Syafi'i itu kuburannya, Rasulullah pun seperti itu nantinya asalnya hanya tanah. Mengapa berkembang? Itu bagian dari penghormatan terhadap mayat yang berangkat dari
memecahkan tulangnya sedikit saja, itu sama dengan hidupnya. Nanti kita minggu yang akan datang itu bicara lahat, bicara asyaku, melobangi di tengah, apa melobangi di dinding agak begini itu, kemudian meninggikan tanahnya Rasul itu, kemudian nanti kita tambahin ngasih tanda dulu itu batu, nah sekarang itu kemudian pakai nisan ada namanya. Kalau kuburannya ulama kadang-kadang kanan kirinya itu dikosongin, dikasih keramik atau kemudian dikasih kain misalnya, dikasih tempat yang terhormat kayak di luar Batam misalnya, dibangun kanan kirinya jadi apa ini ruangan. Itu tujuannya apa, itu minggu yang akan datang akan kita bahas. Mudah-mudahan dari semua yang kita baca, dari semua yang kita dengar, dari semua yang kita lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan ridhonya, menurunkan taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita tanam di Masjid Hayatul Islam ini bersama semua guru-guru dengan niatan yang tulus dan baik menjadi wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan keberkahan dari membaca hadis-hadis Rasulullah, membaca kisah sejarah dari para sahabat, dari para tabi'in dan dari para ulama itu menjadi wasilah dan tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kita semua min kulli makruhin. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak keturunan kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang-orang yang mencintai kita, menjaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan mereka yang masuk ke dalam rumah kita. Allah jaga kita dan mereka semua itu dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dari semua bala, dari semua musibah, dari semua ujian hidup, dari semua penyakit, dari semua bakteri, dari semua virus. Ya Allah, semoga dengan amalan ini, semoga dengan niatan ini, semoga dengan bacaan hadis ini, semoga dengan ketundukan kita di depan Rasulullah dengan mempelajari hadisnya, membaca sejarah para sahabatnya, mengkaji dan memahami apa-apa yang dipahami oleh para ulama dari hadis Nabi, menjadi wasilah agar Allah senantiasa membersamai kita melewati masa-masa yang sulit di tengah pandemi ini. Ya Allah, kami mohon dengan ketulusan hati kami, dan di antara kami yang hadir ini, kami yakin ada orang yang soleh, ada orang yang didengar doanya oleh Allah tanpa kami tahu siapa itu di antara kami. Tapi kami yakin di antara yang sholat berjamaah, di antara yang menegakkan tangan pada pagi hari ini, ada hamba yang kau cintai, ada hamba yang kau ridhoi. Kabulkanlah doa kami dengan wasilah kesolehan mereka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.